Oke guys, kembali lagi di channelnya Audio Desa guys. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga aja sehat, selalu dipanjangkan umur, dimudahkan segala keinginannya ya guys. Oke, di video konten saya kali ini saya akan mentutorialkan atau memberitahukan kepada teman-teman semua gimana caranya bila teman-teman menemukan power supply alias PSU bekas PlayStation. Ini adalah power supply bekas PlayStation PS3 ya, PS3. Nah, jadi kalau dari PS3 itu biasanya tegangannya itu mentok di 12 volt ya. Dan ini kebetulan sudah saya rakitkan dan ntar saya akan bongkar, dilihatkan kepada teman-teman semua gimana caranya biar power supply ini bisa diajus ataupun dinaikkan voltasenya ya, biar tidak mentok 12 volt, bisa mencapai 22 volt. Jadi power supply ini sangat berguna untuk mensuplai booster seperti ini ya. Nah, ini adalah booster HT alias booster Rogers begitu guys. Atau juga bisa dipergunakan untuk cas aki ya. Bisa memakai bekas power supply ini ya. Nah, ini power supply bekas PS3 ini ampernya ini lumayan besar ya guys. Nah, bisa dilihat ya, di sini sudah tertulis ya, ataupun ada tertulis 12 volt 32 ampere. Jadi kalau diajus ini dinaikkan tegangannya mau 15 volt ataupun 13 volt ataupun 20 volt. Nah, caranya sangat mudah dan juga sangat praktis. Oke, kita langsung saja ya. Kita bongkar, lihat sama-sama ya, biar tidak terlalu banyak cerita begitu, guys. Oke, pertama-tama kita bongkar dulu sekrup-sekrupnya alias baut-bautnya ya. Nah, ini kebetulan sudah saya baut kembali dan biar kelihatan jelas real, bukan hoax, bukan tipu-tipu ya. Oh, jadi sebelumnya ya, sebelum dibongkar ini sudah dipreteli dua baut dan buat teman-teman kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu bagaimana cara kerjanya nih, seperti ini ya. Nah, biar tidak disangka hoax ya. Dan ini stekernya ya, sudah saya masukkan ke sini nih. Nih, tinggal ditancap aja ya stekernya di stop kontak. Oke, kita tancap dulu. Nah, sudah kelihatan ya guys ya. Tuh. Ini muncul 12,3 volt. Nah, 12,3 volt ini mengalir tegangan ke sini ya. Ini bagian positif dan ini bagian negatif ya. Nah, ini tinggal diputar aja sih potensinya ya. No, lihat, perhatikan baik-baik ya, dari 12 volt bisa nyampe berapa ini nih. Nah, nyampe 20 volt ya guys ya. Oh. Jadi bisa diputar jusnya ada 13 volt, mau 13, berapa itu? 14 volt ataupun 13,2, 13 volt, 5 begitu guys. Nah, jadi bisa diputar-putar ya begitu. Jadi tegangannya bisa dinaikkan ataupun diturunkan. Oke? Nah, sesudah kelihatan dengan jelas, kita bongkar sama-sama dan lihat apa-apa aja yang harus dipasang dan juga harus diganti begitu guys. Karena ini real ya, bukan hoax, bukan tipu-tipu. Jadi teman-teman bisa menirunya bila menemukan PSU ataupun power supply bekas PlayStation PS3 begitu guys. Jadi caranya itu sangat mudah dan juga sangat simpel ya. Oke, mana bautnya ya? Masuk ke dalam kali ya. Nah, ini dibongkar baut-bautnya, udah semua. Nah, jadi dalamannya seperti ini guys. Nah, dalamannya seperti ini dan ini potensinya ya, kelihatan nggak guys? Dan ini buat pol digitalnya ya, biar kelihatan, jadi nyambung ke sini. Nah, cara pasangnya guys, saya langsung jelaskan ya. Nah, cara pasangnya jadi dari PS3 ini ya, dari power supply PlayStation 3 ini. Nah, di sini ada soket. Nah, soket ini kebetulan jumlah kabelnya ada 5 kabel. Jadi teman-teman tinggal konsletkan aja biar power supply ini hidup di bagian ujung dan bagian ujung. Nah, seperti ini ya. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, jadi dari ujung dan ujung ini disatukan. Dijamin power supply ini langsung hidup ya. Nah, untuk mengajusnya alias menaikkan menurunkan tegangannya, jadi buat teman-teman saya langsung bongkar lagi aja ya mesinnya ya, biar teman-teman bisa mengikuti caranya atau tips and triknya begitu. Barangkali aja bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah kalau menemukan bekas
power supply PS3 ini ya. Bautnya nyangsang guys, korek-korek kalah kalian ngegorolong. Nah, oke guys, nah setelah dibongkar kita balikan. Nah, dibalikan ini bawahnya seperti ini ya. Nah, dan ini kabelnya ya, kabel yang sudah saya sambung untuk keluar arus ya. Yang putih bagian positif. Kalau masalah warna sih itu terserah gimana selera teman-teman aja ya. Tapi ini karena ada kabelnya di saya warna putih, jadi diperuntukkan untuk bagian positif dan juga bagian negatif ya. Nah, untuk mengambil dari power digital ini ataupun digital voltmeter ini ya, jadi ini saya mengambil dari sini sama ya. Tinggal sambung aja ya, tinggal sambung bagian positif dan juga bagian negatif ya. Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa ya, tapi tidak kelihatan begitu guys. Gimana kalau naik turunnya, jadi harus pakai voltmeter digital seperti ini. Ini harganya sangat murah juga ya guys, tinggal beli aja ya di toko-toko ya. Nah, untuk cara mengajusnya ya guys ya, jadi si bagian potensi ini guys nih, kelihatan ya guys, saya dekatkan ya. Nah, buat teman-teman bisa di screenshot ya. Nah, di sini ada optocoupler, PH 301 12 volt. Nah, di sini ada titik, ini langsung aja disambung pakai kabel ya. Ini untuk jalur potensi untuk menaikkan tegangan ya. Dan juga di bawah ada di sini tulisan on off ya. PH 102. Nah, di bawahnya, di bawah kakinya ini juga ada titik nih. Nah, ada titik. Ini sama juga ya, disambung kabel juga ya. Jadi dari sini itu dua kabel. Nah, dari dua kabel ini, jadi teman-teman langsung ke potensi ya. Dulu saya copot dulu ini bagian tegangannya. Nah, langsung ke potensi. Nah, untuk potensinya ini menggunakan potensi mono. Karena ini kebetulan adanya stereo, jadi saya pasang yang stereo, tapi yang satunya ini tidak dipakai. Jadi yang dipakainya itu potensi mono. Begitu guys. Nah, untuk yang kabel yang ini, yang merah dan putih, karena ini disatukan ya, biar besar aja begitu guys. Nah, ini langsung ke potensi yang dua kaki ini, dua kaki potensi ini disatukan lalu ditahan pakai resistor 1 kilo ohm. Karena ini potensinya saya mempergunakan 100 kilo ohm. Jadi ditahan dulu pakai resistor 1 kilo ohm yang berwarna coklat hitam merah ya. Nah, dan kaki potensinya disatukan, ingat ya. Nah, yang satu lagi ini, yang dari sini, yang dari bawah tulisan on off ini ke kaki sebelahnya ya. Nah, kalau kebalik, ini pasti muter arusnya, kalau nggak ke kiri pasti ke kanan begitu guys. Jadi tinggal disesuaikan aja begitu. Nah, selanjutnya guys, otomatis kalau setelah diangkat atau dinaikkan voltase, ini dipastikan protek. Nah, untuk mengakalinya supaya ini tidak protek ya guys, bisa sampai ke tegangan 20 volt seperti tadi. Nah, di sini guys nih. Nah, di sini kan ada 3 optocoupler ya. Di sini ada 2. Lalu di tengah-tengah antara trafo ini dan trafo ini ada 3 optocoupler. Nah, dari 3 optocoupler ini ya guys, jadi yang tengah-tengah ini diangkat ya. Si optocoupler ini diangkat. Nah, si kaki yang satu, yang ini nih. Nih. Yang ini langsung aja ya, karena ini di jumper ya, dilangsungkan aja. Tidak pakai apa-apa. Nah, yang satu lagi ataupun yang sebelah kiri saya ini ditahan pakai resistor 1 kilo ohm. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi ini sistem proteknya nggak begitu bekerja. Jadi bekerja mentok sampai di 20 volt. Nah, mengapa sampai di 20 volt? Karena kalau kelebihan itu melebihi 20 volt. Nah, si elko ini, karena ini elkonya kalau dilihat-lihat ya, ini hanya nyampe di 16 volt. Karena saya mempergunakan switching ini ataupun power supply ini
hanya pergunakan 13 volt ke bawah, jadi saya tidak ganti si elko ini ya. Nah, elko yang dua ini ya. Jadi ini lebih bagusnya kalau mau lebih aman lagi ini diganti aja pakai yang 25 volt 1000 mikro. Nah, yang ini dan juga yang ini karena di sini ada dua elko ya. Nah, seperti itu guys. Jadi caranya sangat mudah dan juga sangat simpel ya. Jadi buat teman-teman tinggal dipraktekkan aja ya. Bila mempunyai ataupun mungut dari mana saja bisa dimanfaatkan untuk power supply HT ataupun untuk cas aki adaptor. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys. Mungkin sekian dulu untuk videonya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang telah melihat videonya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys, biar saya semangat terus mengupload video-video terbaru dari Audio Desa.